Pernahkah Anda merasa seperti dunia sedang runtuh di sekitar Anda? Pernahkah Anda merasa seperti ada kekuatan, entah itu orang, keadaan, atau bahkan pikiran negatif Anda sendiri, yang seolah-olah dikirim khusus untuk menghancurkan Anda? Mereka datang dengan serangan bertubi-tubi, kritik yang tajam, pengkhianatan yang menyakitkan, kegagalan yang memalukan, atau sekadar bisikan keraguan yang terus-menerus bergema di kepala Anda. Tujuannya satu, membuat Anda jatuh, membuat Anda menyerah, membuat Anda percaya bahwa Anda tidak berharga. Pesan-pesan ini dikirim dengan sengaja. Mereka dirancang untuk menembus pertahanan Anda, menemukan titik terlemah Anda, dan meledak di sana, meninggalkan Anda dalam puing-puing keputusasaan. Mereka ingin Anda percaya bahwa impian Anda terlalu besar, bahwa Anda tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, tidak cukup baik. Mereka adalah proyektil negatif yang diluncurkan dengan tujuan untuk menghancurkan semangat Anda. Mungkin serangan itu datang dari bos yang tidak pernah menghargai kerja keras Anda. Mungkin dari teman yang dayam-dayam, iri dan menjatuhkan Anda di belakang. Atau mungkin, dan ini yang paling berbahaya, serangan itu datang dari dalam diri Anda sendiri. Dari suara kritikus batin yang tak kenal lelah. Setiap hari, kita semua menghadapi serangan semacam ini dalam berbagai bentuk. Serangan terhadap kepercayaan diri kita, serangan terhadap harapan kita, serangan terhadap identitas kita, dan sangat mudah untuk membiarkan seronggen-seronggen itu mengenai sasarannya. Sangat mudah untuk terbaring di antara reruntuhan. Percaya bahwa inilah akhir dari segalanya. Tapi hari ini saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting. Anda punya pilihan. Anda tidak harus menjadi korban dari serangan-serangan ini. Hari ini adalah hari di mana kita belajar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk melawan. Hari ini kita belajar bagaimana mengambil semua energi negatif, semua racun, semua serangan yang dikirim untuk menghancurkan kita. Dan kita akan mengirimkannya kembali. Bukan dengan kebencian, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan kekuatan, dengan kesuksesan, dengan versi diri kita yang lebih tangguh dan bersinar. Kita akan menggunakan bata-bata yang mereka lemparkan kepada kita untuk membangun fondasi istana kita sendiri. Inilah kuncinya. Setiap serangan yang datang kepada Anda membawa energi. Energi negatif? Ya, tapi tetap saja energi. Dan energi tidak bisa dihancurkan, hanya bisa diubah bentuknya. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menjadi ahli alkimia dalam hidup kita sendiri. Kita akan mengambil timah kebencian dan keraguan, dan kita akan mengubahnya menjadi emas kebijaksanaan dan kekuatan. Saat seseorang mengatakan, Anda tidak bisa melakukannya, jangan hanya mendengarkan. Tangkap kata-kata itu. Rasakan energinya. Lalu, alih-alih membiarkannya meracuni jiwa Anda, gunakan energi itu sebagai bahan bakar. Gunakan sebagai dorongan ekstra untuk berlari lebih cepat, belajar lebih giat, bekerja lebih cerdas. Jadikan kritik mereka sebagai daftar hal-hal yang harus Anda buktikan. Salah. Jadikan pengkhianatan mereka sebagai pelajaran berharga tentang siapa yang pantas berada di lingkaran Anda. Jadikan kegagalan Anda sebagai batu loncatan, bukan batu nisan. Setiap kali Anda merasa ingin menyerah, ingatlah wajah mereka. Ingatlah kata-kata mereka. Bukan untuk menyimpan dendam, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri mengapa Anda harus terus maju. Oh, jadi kamu pikir aku akan gagal? Terima kasih, kamu baru saja memberiku motivasi untuk bekerja 10 kali lebih keras. Itulah mentalitasnya. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah benteng. Serangan akan datang. Panah api kritik akan melesat ke arah Anda. Bata-bata beta, keraguan akan dilontarkan ke dinding Anda. Pertanyaannya bukan apakah serangan itu akan datang, tetapi seberapa kuat benteng Anda. Setiap kali Anda berhasil menahan serangan, dinding Anda menjadi lebih tebal. Setiap kali Anda belajar dari serangan, Anda menambahkan menara pengawas baru untuk melihat serangan berikutnya
datang lebih awal. Dan yang terpenting, di dalam benteng itu, Anda tidak hanya bersembunyi, Anda sedang membangun sesuatu. Anda sedang melatih pasukan Anda, yaitu keterampilan Anda. Anda sedang menempa senjata Anda, yaitu pengetahuan Anda. Anda sedang merencanakan strategi kemenangan Anda, yaitu tujuan hidup Anda. Mereka mengirim serangan untuk menghancurkanmu, tapi mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Mereka tidak tahu bahwa setiap serangan justru membuat Anda lebih fokus. Setiap hinaan membuat Anda lebih disiplin. Setiap upaya untuk menjatuhkan Anda justru mengangkat Anda ke tingkat yang baru. Ini adalah paradoks kekuatan sejati. Kekuatan sejati tidak diukur dari ketiadaan tantangan, tetapi dari bagaimana kita merespons tantangan tersebut. Mereka pikir mereka mengirim rudal penghancur. Padahal sebenarnya mereka mengirim paket pasokan energi langsung ke markas Anda. Proses ini tidak mudah. Tentu saja, akan ada hari-hari di mana Anda merasa lelah. Akan ada hari-hari di mana satu serangan terasa terlalu berat untuk ditanggung. Pada saat-saat seperti itu, izinkan diri Anda untuk beristirahat. Tetapi jangan pernah mengizinkan diri Anda untuk berhenti. Ingatlah kembali tujuan Anda. Ingatlah mengapa Anda memulai semua ini. Visualisasikan versi diri Anda di masa depan. Berdiri tegak di atas semua puing-puing keraguan. Tersenyum, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan rasa syukur. Syukur atas setiap serangan yang datang. Karena tanpa mereka, Anda tidak akan pernah menemukan kekuatan luar biasa yang selama ini terpendam di dalam diri Anda. Jadi, mulai hari ini, ubah cara pandang Anda. Ketika serangan datang, jangan mengelak atau bersembunyi. Sambutlah, katakan dalam hati, ini dia, kiriman energi baru untukku. Lalu, mulailah proses transformasi. Uraikan serangannya. Apa inti pesannya? Kamu tidak cukup baik. Oke, terima kasih atas masukannya. Sekarang, saya akan menggunakan energi dari pesan ini untuk mendaftar kursus baru, membaca buku baru, berlatih lebih keras, sampai saya menjadi lebih dari cukup baik. Mereka mengirimkannya untuk menghancurkanmu. Tapi kamu menerimanya sebagai bahan bakar untuk membangun dirimu. Ini adalah pembalasan terbaik. Bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan tindakan jahat, tetapi dengan kesuksesan yang gilang gemilang. Biarkan hidup Anda yang berbicara. Biarkan pencapaian Anda menjadi jawaban atas semua keraguan mereka. Biarkan kebahagiaan Anda menjadi bukti bahwa rencana mereka untuk menghancurkan Anda telah gagal total. Mereka mengirimkan serangan Dengan, stempel, untuk menghancurkanmu. Tapi Anda akan mengambil paket itu, membuka isinya, menggunakannya untuk keuntungan Anda, lalu mengirimkannya kembali dengan stempel baru, dikembalikan kepada pengirim. Terima kasih atas bantuannya. Ingatlah selalu, kekuatan terbesar yang Anda miliki adalah kemampuan untuk memilih respons Anda. Mereka bisa melempar apa saja ke arah Anda, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mengontrol apa yang Anda lakukan dengan itu. Anda adalah sang alkemis. Anda adalah sang arsitek. Anda adalah komandan benteng Anda sendiri. Serangan yang dikirim untuk menghancurkanmu pada akhirnya adalah alat yang kamu gunakan untuk membangun versi terhebat dari dirimu. Jadi, biarkan mereka mengirimkannya. Anda sudah siap. Dan coba dengarkan baik-baik. Apa yang akan kukatakan ini mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Setiap serangan yang mereka kirimkan, setiap energi negatif yang mereka proyeksikan padamu, sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun atas dirimu, kecuali kamu memberinya izin. Bayangkan dirimu sebagai sebuah benteng yang kokoh. Serangan-serangan itu adalah panah api yang ditembakkan ke arahmu. Panah itu bisa membakar dan menghancurkan jika mengenai dinding kayu yang rapuh. Tapi, jika dinding bentengmu terbuat dari baja yang dipoles mengkilap, apa yang terjadi pada panah api itu? Ia akan memantul kembali. Bukan hanya memantul, ia akan kembali ke pengirimnya. Inilah konsep yang luar biasa kuat. Dikirim untuk menghancurkan, mau dipulangkan.
Ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang menyimpan dendam atau merencanakan keburukan untuk orang lain. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang hukum alam. Hukum energi. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Ia hanya bisa berubah bentuk atau berpindah. Ketika seseorang mengirimkan energi kebencian, iri hati, atau niat buruk, energi itu harus pergi ke suatu tempat. Jika kamu menolaknya, jika perisaimu kuat, energi itu tidak punya pilihan selain kembali ke sumbernya. Bagaimana cara membangun perisai itu? Bagaimana cara kita memulangkan seronggan-seronggan itu tanpa harus mengangkat satu jari pun? Kuncinya ada di dalam dirimu, di dalam pikiran, hati, dan jiwamu. Mulai sekarang, sadari nilaimu. Banyak dari kita menjadi sasaran empuk karena kita sendiri tidak yakin dengan nilai kita. Kita membiarkan komentar negatif orang lain meresap. Karena di dalam hati kecil kita takut jeng-jenggen mereka benar. Hentikan itu sekarang juga. Kamu diciptakan dengan tujuan. Kamu punya keunikan, kekuatan, dan potensi yang tak terbatas. Tuliskan prestasimu. Sekecil apapun. Ingat kembali, shot-shot kamu berhasil mengatasi tantangan. Penuhi pikiranmu dengan pengakuan atas dirimu sendiri. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk keraguan yang ditanamkan orang lain. Ketika kamu tahu kamu berharga, perkataan mereka hanya akan menjadi kebisingan yang tidak relevan. Kendalikan fokusmu. Energi mengalir kemana perhatian pergi. Jika kamu terus-menerus memikirkan siapa yang tidak menyukaimu, apa yang mereka katakan di belakangmu, atau apa rencana buruk mereka selanjutnya, kamu sama saja dengan membuka gerbang bentengmu dan mengundang mereka masuk. Kamu memberikan energimu pada mereka. Sebaliknya, alihkan fokusmu. Fokus pada tujuanmu. Fokus pada pertumbuhanmu. Fokus pada orang-orang yang mencintaimu dan mendukungmu. Fokus pada hal-hal yang membuatmu bahagia. Ketika kamu sibuk membangun kerajaanmu sendiri, kamu tidak akan punya waktu untuk peduli pada para penembak panah di luar sana. Mereka akan menjadi tidak penting. Praktikkan ketidakpedulian yang elegan. Ini bukan berarti kamu menjadi dingin atau tidak punya perasaan. Ini berarti kamu memilih untuk tidak bereaksi terhadap provokasi. Bayangkan seseorang melemparkan bola lumpur padamu. Jika kamu mencoba menangkapnya untuk melempar balik, tanganmu pasti kotor. Tapi jika kamu hanya diam atau melangkah ke samping, bola lumpur itu akan jatuh ke tanah tanpa mengenai dirimu. Reaksimu adalah kekuatan mereka. Ketika kamu tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan, kemarahan, kesedihan, atau pembelaan diri mereka, kehilangan kekuatan, mereka akan bingung. Serangan mereka gagal total, dan energi negatif itu yang tidak menemukan target akan mulai berbalik arah. Tingkatkan frekuensi energimu. Energi negatif bergetar pada frekuensi yang rendah. Kebencian, iri hati, kemarahan, semua itu adalah energi berat. Di sisi lain, cinta, rasa syukur, kegembiraan, dan kedamaian bergetar pada frekuensi yang sangat tinggi. Kamu tidak bisa memadamkan api dengan menambahkan lebih banyak api. Kamu memadamkannya dengan air. Lawanlah energi rendah, bukan dengan energi rendah yang setara, tapi dengan energi tinggi. Mulailah harimu dengan rasa syukur. Ucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil. Dengarkan musik yang membangkitkan semangat. Habiskan waktu di alam. Tertawalah. Lakukan kebaikan tanpa pamrih. Semakin tinggi frekuensi energimu, semakin sulit bagi energi rendah untuk menembus auramu. Kamu menjadi seperti stasiun radio yang menyiarkan musik indah. Kamu tidak bisa lagi menangkap sinyal stasiun yang penuh dengan gangguan dan kebisingan. Pikirkan tentang ini. Orang yang mencoba menjatuhkanmu sebenarnya berada di posisi yang lebih rendah darimu. Mereka tidak akan mencoba menjatuhkan seseorang yang sudah berada di bawah mereka. Fakta bahwa mereka menyerangmu adalah bukti bahwa kamu memiliki sesuatu yang mereka inginkan, bahwa kamu berada di jalan yang benar, bahwa cahayamu bersinar begitu terang, sehingga mengganggu kegelapan mereka. Jadi, alih-alih merasa menjadi korban,
Lihatlah serangan itu sebagai sebuah konfirmasi. Konfirmasi bahwa kamu sedang bergerak maju, bahwa kamu sedang bertumbuh. Setiap kali kamu merasa ada serangan datang, jangan panik. Ambil napas dalam-dalam. Visualisasikan perisai cahayamu di sekelilingmu, berkilauan, dan tak tertembus. Ucapkan dalam hati, energi ini bukan milikku. Aku menolaknya. Aku memulangkannya ke pengirimnya dengan kesadaran. Kamu tidak perlu mendoakan hal buruk bagi mereka. Cukup pulangkan paket yang bukan milikmu. Biarkan hukum universal yang mengurus sisanya. Seringkali, orang yang paling sibuk menebar negativitas adalah orang yang paling menderita di dalam. Energi yang kembali kepada mereka mungkin akan menjadi pelajaran yang mereka butuhkan untuk akhirnya menyembuhkan diri mereka sendiri. Ingat, kamu adalah penguasa duniamu. Kamu adalah penjaga gerbang pikiranmu. Tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkanmu tanpa persetujuanmu. Mereka mungkin mengirimkan pasukan. Mereka mungkin mengirimkan serangan bertubi-tubi. Tapi bentengmu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Dindingmu terbuat dari kesadaran diri. Paritmu diisi dengan cinta kasih. Dan menaramu adalah fokusmu yang tak tergoyahkan pada tujuan hidupmu. Jadi, biarkan mereka mengirim serangan. Biarkan mereka mencoba. Karena setiap panah yang mereka tembakkan hanya akan memantul dari perisai cahayamu. Dan kembali untuk mengingatkan mereka tentang kegelapan yang mereka coba sebarkan. Kamu tidak perlu berperang. Kamu hanya perlu berdiri tegak dalam cahayamu sendiri. Serangan yang dikirim untuk menghancurkanmu pada akhirnya akan dipulangkan. Dan kamu akan terus bersinar, lebih terang dari sebelumnya. Pikirkan ini sejenak. Ketika seseorang mencoba menjatuhkanmu, itu seringkali bukan tentang kamu. Itu tentang mereka, tentang rasa tidak aman mereka, tentang ketakutan mereka, tentang kekosongan yang ada di dalam diri mereka. Mereka melihat cahaya di dalam dirimu, potensi yang mungkin tidak mereka miliki, atau tidak berani mereka kejar. Dan alih-alih menyalakan lilin mereka sendiri, mereka mencoba memadamkan lilinmu. Mereka mengirimkan badai dengan harapan apimu akan padam. Tapi apa yang terjadi jika kamu tidak membiarkan apimu padam? Apa yang terjadi jika kamu justru menggunakan angin dari badai itu untuk membuat apimu berkobar lebih besar, lebih terang, dan lebih panas dari sebelumnya? Inilah inti dari mengembalikan serangan. Setiap kali seseorang berkata kamu tidak bisa, kamu mendengarnya sebagai tantangan untuk membuktikan aku bisa. Dan aku akan tunjukkan padamu. Setiap kali mereka meremehkanmu, kamu menggunakannya sebagai bahan bakar untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan berlatih lebih tekun. Mereka mengirimkan keraguan. Kamu mengembalikannya sebagai keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka mengirimkan cemoohan. Kamu mengembalikannya sebagai tepuk tangan untuk pencapaianmu. Mereka mengirimkan pengkhianatan. Kamu mengembalikannya sebagai lingkaran pertemanan baru yang lebih tulus dan suportif. Energi itu tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Kamu adalah alkemisnya. Kamu punya kekuatan untuk mengubah timah, kebencian, menjadi emas kesuksesan. Proses ini tidak mudah, tentu saja. Akan ada hari-hari di mana kata-kata mereka terasa menancap begitu dalam. Akan ada momen di mana kamu merasa lelah, sakit hati, dan ingin menyerah. Itu manusiawi. Izinkan dirimu untuk merasakan sakit itu. Tapi jangan biarkan dirimu tenggelam di dalamnya. Akui lukanya. Rawat, lalu bangkit kembali. Ingat, prajurit terkuat bukanlah mereka yang tidak pernah terluka, tapi mereka yang terus berjuang meski penuh dengan bekas luka. Bekas lukamu adalah medali kehormatan, bukti pertempuran yang telah kamu menangkan. Jadi, bagaimana cara praktisnya? Pertama, saring informasinya. Tidak semua kritik itu buruk. Terkadang, ada masukan berharga yang terbungkus dalam cara penyampaian yang buruk. Ambil pelajarannya, buang sampahnya. Belajarlah untuk membedakan antara kritik yang membangun dengan serangan yang bertujuan menghancurkan. Intuisi dan kedewasaanmu akan menjadi pemandu terbaikmu di sini. Kedua,
Fokus pada lingkaran kendalimu. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan. Kamu tidak bisa memaksa mereka untuk menyukaimu atau mendukungmu. Mencoba melakukannya hanya akan menguras energimu. Yang bisa kamu kontrol adalah reaksimu. Kamu bisa memilih untuk tidak terpengaruh. Kamu bisa memilih untuk fokus pada tujuanmu. Arahkan seluruh energimu pada hal-hal yang bisa kamu ubah. Usahamu, sikapmu, dan pertumbuhan pribadimu. Setiap detik yang kamu habiskan untuk memikirkan kebencian mereka adalah detik yang terbuang dari membangun impianmu. Ketiga, bangun benteng pertahanan mentalmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, bukan yang menarikmu ke bawah. Konsumsi konten yang positif dan memberdayakan. Latih pikiranmu untuk melihat peluang di tengah kesulitan. Meditasi, jurnal, atau bahkan sekadar berjalan-jalan di alam bisa menjadi cara ampuh untuk menjernihkan pikiran dan memperkuat mentalmu. Benteng ini tidak akan membuat serangan berhenti datang, tapi akan memastikan serangan itu tidak pernah bisa menembus dan melukai intimu. Keempat, dan ini yang paling penting, biarkan kesuksesanmu yang berbicara. Tidak perlu berdebat, tidak perlu membalas. Jawaban terbaik untuk setiap serangan yang pernah kamu terima adalah hidupmu yang luar biasa. Saat kamu mencapai tujuanmu, saat kamu bahagia dan damai dengan dirimu sendiri, saat kamu bersinar begitu terang, itulah momen ketika semua energi negatif yang pernah mereka kirimkan secara otomatis dikembalikan kepada pengirim. Mereka akan melihatmu dari kejauhan dan terpaksa mengakui bahwa semua usaha mereka untuk menghancurkanmu telah gagal total. Justru, mereka tanpa sadar telah menjadi bagian dari pendorong kesuksesanmu. Ironis bukan? Mereka mengirimkan serangan yang dirancang untuk menghancurkanmu. Tapi mereka salah perhitungan. Mereka tidak tahu kekuatan yang ada di dalam dirimu. Mereka tidak tahu bahwa kamu bisa mengubah racun menjadi obat. Setiap serangan yang dikirimkan kepadamu, kamu terima, kamu proses, kamu ubah menjadi kekuatan, lalu kamu kembalikan dalam bentuk pencapaian yang gilang gemilang. Paket itu telah dikembalikan kepada pengirim dengan cap gagal total di atasnya. Jadi, lain kali kamu merasa diserang, tersenyumlah. Ucapkan terima kasih dalam hati. Karena mereka baru saja memberimu bahan bakar gratis untuk perjalananmu menuju puncak. Mereka pikir mereka sedang membangun tembok di depanmu. Padahal, mereka sedang memberimu batu bata untuk membangun istanamu. Teruslah mahu, teruslah berjuang, dan teruslah bersinar. Biarkan dunia melihat betapa indahnya caramu mengubah badai menjadi pelangi. Terima kasih sudah menonton. Jika pesan ini beresonansi denganmu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe, agar kita bisa terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.